Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gongra Hirayani Sregar, NIM 1930-30005, Prodi PMI, Fakultas Dakwah, Ilmu dan Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya, yaitu tentang sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa dan dasar hukumnya. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa di dalam bahasa Arab disebut ijarah. Secara etimologi, arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama, yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selain tanah dan atau bangunan selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menyewa adalah memakai atau meminjam dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Rahmat Sapi'i, ijarah secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada si pemilik tanah dan bertindak selayaknya sesuai dengan syarat-syarat sewa menyewa. Jumhur ulama fikih juga berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab karena itu bukan manfaatnya tapi bendanya. Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan muazir, sedangkan orang yang memanfaatkan barang dari pemilik tersebut disebut dengan mustakjir. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut makjur, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan az dan azrah. Jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada mustakjir atau si penyewa, dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari si penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar menukar. Menurut berdasarkan definisi di atas, maka akad
al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ini juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi atau benda. Sedangkan akad ijarah itu hanya ditunjukkan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi tidak boleh dijadikan sebagai objek ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu termasuk materi. Berikutnya, dasar hukum sewa menyewa. Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkan al-ijarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatad dunya wa rafaqna ba'dahum fawqa ba'di darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 6, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Berikutnya, sifat akad dan macam-macam sewa menyewa. Yang pertama, sikat akad sewa menyewa. Ulama fikih berpendapat apakah objek ijarah bersifat mengikat atau tidak. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti orang gila. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi,
Apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta. Yang kedua yaitu macam-macam sewa menyewa. Di antaranya yaitu dapat dilihat dari segi objek ijarahnya. Dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok. Yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan secara menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan lain-lain. Berikutnya rukun sewa menyewa. Transaksi ijarah dalam kedua bentuknya akan sah bila memenuhi rukun dan syarat ijarah. Sebagai bentuk transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah yang pertama, orang yang menggunakan jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga dari jasa benda yang digunakan disebut pengguna jasa atau mujir. Yang kedua, orang yang memberikan jasa baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya yang kemudian merupa upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya. Yang ketiga, objek transaksi yaitu jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut ma'zur. Yang keempat, imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa. Adapun syarat yang berkenaan dengan perilaku transaksi ialah keduanya telah dewasa, berakal sehat, bebas dalam bertindak dalam arti tidak dalam paksaan. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat ijarah yaitu yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakal adalah telah balik dan berakal atau mazhab. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balik, tetapi anak-anak telah mumawwis pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya. Kedua, belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya
Yang kedua, belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Sesungguhnya adalah Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai, atau tentu saja sangat tergantung kepada penyewa. Apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko tersebut disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Oleh sebab itu ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh menggaji tukang, tidak boleh menyewakan orang untuk membunuh atau pembunuh bayaran, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah. Ulama fikih juga berpendapat dalam hal menyewa seorang muazzin menggaji imam salat dan menggaji seorang mengajar Al-Quran. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya ijarah atau sewa menyewa didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Ada yang
ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan. Dasar hukum ijarah berasal dari firman Allah, salah satunya dalam surah Al-Qasas ayat 26, dan sabda Rasulullah, berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Abdur Razak dan Baihaq. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.